Hai, Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi di YouTube Umi Fadila Subhi. Teman-teman, di video kali ini masih ngebahas seputar seleksi CASN 2021. Sesuai dengan judulnya Daftar P3K Anti Gagal. Di video kali ini memuat terkait dengan skema pendaftaran P3K yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman ikuti sesuai dengan alur dan kebijakannya agar teman-teman nanti berhasil ya, minimal di seleksi administrasi dan juga minimal di seleksi kompetensi dasar. Nah, jangan sampai kehilangan kesempatan teman-teman ya untuk lolos di tahap-tahap pertama ini. Jadi teman-teman harus benar-benar paham skemanya. Nah, P3K ini tergolong masih baru ya. Jadi saya rasa sangat wajar jika teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman mengikuti seleksi P3K ini agak sedikit bingung ya, agak sedikit ya galau karena peraturannya mungkin sedikit jelimet. Nah, mari kita pahami bersama. Silahkan tonton video ini, jangan diloncat-loncat agar nanti teman-teman tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Jangan gegabah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini 3 tahap P3K. Jadi di sini saya mau menjelaskan. Jadi pendaftaran seleksi P3K ini tidak sama dengan pendaftaran PNS pada saat tahun 2018 seperti yang saya alami kemarin, yang mana pendaftaran di 2018 itu pendaftaran CPNS-nya hanya satu jalur. Kalau misalnya satu waktu itu tidak lolos, ya sudah, artinya tidak lolos. Tetapi kalau di pendaftaran P3K ini, dia terdapat 3 jalur yang memungkinkan bagi golongan tertentu, khususnya ini adalah P3K guru. Ketika dia tidak lolos di jalur pertama, dia bisa mengikuti seleksi jalur kedua, dan jika tidak lolos di jalur kedua, bisa diseleksi jalur ketiga. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Siapakah dia? Nah, itu teman-teman harus memahami dirinya sendiri. Kira-kira teman-teman itu termasuk pada golongan yang mana? Ya, ini dia. 3 tahap seleksi P3K ini khusus guru ya teman-teman. Yang pertama, untuk tahap yang pertama itu dihuni oleh guru honorer di sekolah negeri dan K2. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bukan guru honorer di sekolah negeri dan juga bukan K2, jangan coba-coba untuk daftar di tahap yang pertama. Kemudian yang tahap kedua ini dihuni oleh guru SD dan K2 yang tidak lolos di tahap pertama. Jadi kalau kalian termasuk golongan K2 yang tidak lolos di tahap pertama, ini masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi di tahap kedua. Kemudian tahap kedua ini juga dihuni oleh guru swasta dan juga lulusan PPG yang belum masuk di Dapodik. Artinya ini adalah fresh graduate lah, ibarat kata itu fresh pelatihan. Jadi seseorang yang habis lulus PPG yang belum pernah mendapatkan pengalaman mengajar. Nah, ini bisa masuk di tahap kedua. Sedangkan tahap ketiga ini pesertanya adalah guru SD, K2 dan juga swasta, dan juga lulusan PPG yang belum masuk di Dapodik, yang dia tidak lolos di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya, K2 di tahap pertama jika tidak lolos bisa masuk ke tahap kedua, dan juga lulusan PPG tidak lolos di tahapan kedua bisa ikut di tahapan ketiga. Nah, ini teman-teman termasuk dalam golongan apa nih? Coba dilihat-lihat sendiri dirinya ya. Nah, ini adalah kebingungan yang sering muncul. Jadi ini saya rangkum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan juga jawabannya. Barangkali nanti teman-teman bisa menyimak dan bisa ada salah satu pertanyaan teman-teman ya yang juga muncul di sini sehingga teman-teman dapat jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, tahap 1 mendaftar kemana? Nah, jika tahap 1, bila sekolah bapak dan ibu membuka formasi, maka harus melamar di sekolah masing-masing yang masih dalam satu instansi atau dalam Pemkab
satu Pemkab, Pemkop, dan Pemprov. Jadi pada tahap pertama ini Bapak dan Ibu kalian itu harus mendaftar di sekolah masing-masing ya, yang membuka formasi sesuai dengan ijazah kalian ataupun sesuai dengan serdik kalian atau sertifikat pendidik kalian. Nah, untuk yang kedua, bagaimana jika sekolah saya tidak ada formasi? Nah, jawabannya, bila tidak ada formasi di sekolahan, berarti boleh melamar di sekolah lain yang masih dalam satu instansi, atau dalam satu kabupaten, atau dalam satu kota, atau dalam satu provinsi. Yaitu jika memang tidak membuka formasi di sekolahan Bapak Ibu ya, boleh mendaftar di sekolah lain. Kemudian yang ketiga, SD saya ada formasi tapi kualifikasi ijazah saya tidak PGSD karena ijazah saya IPA, apakah bisa mendaftar? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah bila di sekolah ada formasi tetapi kualifikasi tidak sesuai, maka Anda mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikan tetapi ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Untuk teman-teman mendaftar di suatu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan serdik atau ijazah teman-teman. Meskipun ya formasi itu dibuka di sekolah teman-teman. Jadi teman-teman harus yang pertama kali dilakukan adalah disesuaikan dulu SD-nya formasi apa yang dibuka, kemudian apakah sama dengan sertifikat pendidik teman-teman ataupun ijazah teman-teman. Jadi kalau tidak sama ya jangan ragu untuk cari sekolah lain, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, SD saya ada 3 guru honorer, apakah semua harus mendaftar di sekolah asal? Jawabannya iya. Meskipun formasi yang dibutuhkan hanya 1, sedangkan pelamarnya ada 3, teman-teman wajib untuk daftar di sana. Berarti bersaing dong dengan teman sendiri. Iya, tapi bersaingnya yang sehat ya. Nah, itu ada di pertanyaan berikutnya itu. Berarti harus bersaing dengan teman, padahal satu teman serdik PGSD. Oh, nah ini mungkin teman-teman lagi galau. Ada satu formasi tapi yang daftar 3, sedangkan yang 2 temennya ini punya serdik. Gimana? Apakah tetap harus dipaksakan daftar di situ? Jawabannya adalah iya, harus daftar di situ meskipun temennya punya serdik. Jangan berkecil hati teman-teman ya, meskipun lawan teman-teman tuh punya serdik, karena saya juga punya pengalaman lawan saya itu juga punya serdik, tapi saya nggak menyerah gitu. Dan alhamdulillah terbukti juga saya bisa lolos kok. Jadi teman-teman tetap semangat bagi yang belum punya serdik ya. Kemudian bagaimana 2 orang ini bila tidak lolos ya? Jadi 2 yang tidak lolos itu bisa ikut di tes tahap 2 atau tahap 3-nya. Jadi masih ada 2 kali tahapan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak gunakan kesempatan ini dengan baik, yang rugi itu sebenarnya teman-teman, karena ini pemerintah sudah memberikan fasilitas 2 tahap tes loh. Jadi mestinya harus, jangan sampai gagal. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering kali muncul, apakah tahap 2 dan 3 boleh mendaftar di luar instansi? Jadi tahap 2 boleh mendaftar di sekolah lain namun masih satu instansi, sedangkan tahap 3 boleh di luar instansi, misalnya lintas kabupaten. Jadi gitu teman-teman. Misalnya teman-teman tahap 1 udah gagal nih, kemudian tahap 2-nya pengen nyoba di instansi lain, ini boleh ya, asalkan masih dalam satu Pemkot atau Pemkab atau Pemprov. Tetapi kalau misalnya di tahap 2 juga teman-teman gagal, teman-teman bisa masuk ke tahap 3 tapi ngambil sekolah lain yang di luar instansi, misalnya beda kabupaten atau beda kota, itu bisa. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saya jurusan pendidikan IPA, sudah bersertifikat pendidik dengan kode 097. Berdasarkan surat SE, apakah saya bisa mendaftar di SD?
Jawabannya adalah bisa, karena teman-teman sudah punya sertifikat pendidik kodenya 097 yang itu menunjukkan linearitas terhadap pelajaran SD. Jadi teman-teman bisa daftar di SD karena sertifikat pendidiknya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya sertifikat pendidik, ya tidak bisa mendaftar di SD, harus pilih SMP yang di situ ada pendidikan IPA-nya. Nah, kayak gitu teman-teman. Banyak pertanyaan yang muncul yang mungkin itu dari kebingungan yang ditumpuk-tumpuk, sehingga ini saya rangkum, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang udah pada nonton. Mohon maaf kalau aku ada salah katanya. Jangan lupa untuk di subscribe, karena insya Allah aku bakal update terus terkait dengan CASN bagi teman-teman yang membutuhkan ya, membutuhkan pencerahan dari temen ya. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum.